Pemirsa, Anwar Usman diberhentikan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, MKMK juga memutuskan 9 hakim konstitusi telah melanggar dalam laporan dugaan pelanggaran kode etik. Amar putusan. Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta. Lantas bagaimana nasib MK setelah 9 hakim dinyatakan melanggar etik dan Majelis Kehormatan MK mencopot Anwar Usman sebagai Ketua MK setelah melakukan pelanggaran berat? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Hakim MK 2008-2013 Ahmad Sodiki dan dosen Fakultas Hukum Universitas Mula Warman Herdiansah Hamzah. Selamat malam Pak Sodiki dan Pak Herdiansah. Ya, selamat malam. Selamat malam. Baik. Saya pertama ke Pak Herdiansah terlebih dahulu, kemarin ikut melaporkan, kemudian saya ingin tahu tanggapan Anda atas putusan MKMK seperti apa? Ya, pertama sebagai pelapor saya pikir putusan dari MKMK itu tidak sesuai dengan apa yang kami minta di dalam petitumnya. Salah satu petitum yang kami minta tidak hanya memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, tetapi juga sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. Dan itu kan sebenarnya terkonfirmasi di dalam putusan MKMK. Di dalam putusan MKMK salah satu amarnya menyebut bahwa ya Hakim Anwar Usman sebagai hakim terlapor terbukti telah melakukan pelanggaran berat. Nah, kalau kita baca di dalam peraturan MK nomor 1 tahun 2023, khususnya pada ketentuan pasal 41, itu kan jelas dikatakan bahwa kualifikasi pelanggaran itu hanya ada dua. Pelanggaran yang sifatnya ringan dan pelanggaran yang sifatnya berat. Konsekuensi pelanggaran yang sifatnya berat, maka mesti dijatuhkan pemberhentian secara tidak hormat. Nah, kualifikasi ini yang saya pikir tidak sesuai dengan apa yang diputuskan oleh MKMK. Karena MKMK hanya memutuskan pemberhentian sebagai hakim ketua bagi Anwar Usman. Sementara yang kami minta adalah pemberhentian secara tidak hormat atau tidak dengan hormat, tidak hanya sebagai hakim ketua tetapi juga sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Saya pikir ini menjadi problematik dari putusan MKMK. Okay. Nah, itu pertama. Yang kedua, ya silakan. Yang kedua, karena kemudian putusan MKMK itu hanya memberhentikan secara kepada Hakim Anwar Usman terkait dengan jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, maka sekarang kami meminta sikap kenegarawanan dari Anwar Usman. Mestinya karena sudah terbukti melakukan pelanggaran etik berat dengan apa yang dilakukan, derajat pelanggaran yang masuk di dalam kualifikasi pelanggaran berat, mestinya sikap kenegarawanan dari Anwar Usman itu ditunjukkan gitu. Mestinya Hakim Anwar Usman itu mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. Kalau kita masih ingat misalnya di tahun 2011 kalau tidak salah, ini perkara serupa pernah dilakukan oleh mantan Hakim MK Pak Anwar Sanusi ketika terbukti melakukan pelanggaran etik berat juga, yang kemudian secara terbuka itu menyatakan mengundurkan diri karena yang bersangkutan tidak hanya menjaga marwahnya secara pribadi tetapi juga marwah institusi, menyelamatkan marwah, martabat dan kewibawaan dari Mahkamah Konstitusi. Okay. Nah, terakhir sore tadi Pak Anwar Usman malah menggelar konferensi pers yang bahkan ditemani oleh Sekjen MK. Bukannya kemudian menunjukkan sikap kenegarawanan untuk mundur sebagai hakim Mahkamah Konstitusi karena pelanggaran berat yang sudah terbukti dilakukan oleh yang bersangkutan, tetapi justru memberikan pernyataan-pernyataan yang seolah-olah defense membela dirinya gitu. Padahal kalau memang Anwar Usman merasa menghargai apapun putusan MKMK, termasuk di dalam kualifikasi pelanggaran berat itu, maka saya pikir tidak ada pilihan lain selain mundur dari Hakim Mahkamah Konstitusi. Pak Anwar Usman tadi sore kan bahkan mengatakan tuh, ini semacam pembusukan karakter, ini semacam penzoliman terhadap dirinya sendiri. Saya pikir ini tidak menunjukkan sikap kenegarawanan dari Anwar Usman, tetapi justru malah kemudian defense seolah-olah
enggan mengakui putusan MK itu. Baik. Kira-kira begitu. Baik, saya ke Pak Sodiki. Pak Sodiki, kalau tadi pernyataan Pak Herdiansah kita harus membedakan dua hal, apa yang harus dilakukan oleh Anwar Usman dan kemudian putusan MK. Nah, saya ke Pak Sodiki, apakah putusan MK kemarin sudah mencerminkan niatan baik untuk mengembalikan marwah MK atau masih ada yang kurang menurut Anda, Pak Sodiki? Ya, terima kasih. Sepanjang yang saya tahu dan sepanjang saya dengar itu putusan tersebut itu juga memperhitungkan masa depan dari MK yang katanya harus ada semacam MK banding, gitu loh. Karena itu tidak terbentuk, belum terbentuk. Nanti kalau kemudian itu dipecat, ya berhentikan gitu. Baik. Sementara pengadilannya atau MK-nya itu belum ada, Baik. itu lalu bagaimana? Padahal sepanjang yang saya dengar loh ya, itu Pak Aswanto itu sudah bilang sama saya, draftnya itu sudah ada Pak itu. Draftnya tapi sudah ada. diundur-undur gitu loh. Pak Sodiki ditahan dari draftnya, nanti kita akan gali lagi lebih dalam bersama Anda Pak Sodiki, saya kasih kesempatan. Namun sebelum itu kita lihat informasi berikut ini pemirsa. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud menyampaikan perkembangan terbaru pasal Ganjar Mahfud. Kita dengarkan bersama. Sudah terbukti bahwa terjadi pelanggaran etik berat, putusan MK 90 soal usia Capres-Cawapres tetap sah. Artinya, rakyat harus menerima bahwa proses demokrasi Pilpres ini telah dimulai dengan luka serius. Sejarah mencatat ini. Meski begitu, kita tidak mau larut dalam keadaan. Kita fokus ke depan untuk apa yang perlu dilakukan untuk memenangkan kepentingan rakyat melalui proses yang demokratis. Mas Ganjar dan Prof. Mahfud berkomitmen penuh menjaga demokrasi bangsa Indonesia. Yang perlu disadari, perjuangan ini adalah perjuangan kita bersama. Perjuangan ini adalah perjuangan kita bersama. Oleh karena itu, dukungan seluruh rakyat Indonesia, relawan, ormas, dan seluruh simpul masyarakat sangat krusial untuk mengawal, menjaga kebebasan demokrasi, sehingga tidak ada satupun, siapapun yang bisa mengintervensi. Dengan ini saya menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk turut menjaga demokrasi. Awasi dan kawal proses Pilpres dan kampanye. Awasi dan kawal proses pengambilan suara di TPS. Jangan takut. Jangan takut terhadap tekanan-tekanan yang dihadapi. Kita akan backup dan berjuang bersama. Kita berjuang bersama. Sekali lagi, awasi dan kawal proses Pilpres dan kampanye. Awasi dan kawal proses pengambilan suara di TPS. Jangan takut. Jangan takut. Kita bersama. Dan kita bisa, dengan kita bersama. Ya pemirsa, kita lanjutkan perbincangan bersama Pak Ahmad Sodiki dan Pak Herdiansah. Saya langsung ke Pak Sodiki. Pak Sodiki, tadi Anda katakan bahwa sebenarnya draft putusan itu sebelumnya sudah diterima. Kemudian dampak dari putusan MK ini ternyata memang ada menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, termasuk pihaknya Pak Herdiansah tadi yang kurang puas, katakanlah begitu, terhadap putusan. Jadi seperti apa Pak Sodiki seharusnya? Enggak. Infonya, draftnya itu ada, tapi tidak segera ditindaklanjuti, begitu loh. Oke. Itu begitu. Jadi itu sudah ada, katanya draftnya sudah diseminarkan atau diperbincangkan, rapat khusus juga udah ada kok. Ya sama kan, kemudian apa itu katanya bisa apa itu mengenai
Ya, pertama tentang kedudukan Pak Hakim baru itu juga kan lama itu juga jadi putus-putus. Jadi itu ada delay, ada ya. Informasi yang Anda dapat, kenapa Pak Sodiki? Informasi yang Anda dapat, kenapa draftnya tidak diputus-putus padahal sudah ada? Nah itu yang kami tidak tahu. Kami tidak tahu itu. Mestinya itu ya segeralah, karena itu juga penting, kalau apalagi sekarang sudah terbukti bahwa ketika terjadi begini ini dan kemudian itu ada orang atau kerangkali MK itu berpendapat lebih keras lagi, itu tentunya bisa diterapkan gitu. Tapi karena itunya belum ada, lalu nanti kosong, ya dah, nah, itu nanti tidak ada tindak lanjutnya. Gitu. Baik, saya ke Pak Herdiansyah. Pak Herdiansyah, tapi jika memang Anwar Usman katakanlah tadi Anda katakan semestinya dipecat dari tidak hanya dari posisi Ketua MK, namun dari Hakim MK. Bukankah itu menimbulkan potensi untuk melakukan banding? Nah, jika banding, kemarin Prof. Jimli juga mengatakan prosesnya akan panjang lagi dan makan waktu. Iya, justru yang saya mention di sini apa yang disampaikan oleh Pak Sodiki tadi, gitu ya, bahwa sebenarnya draft mengenai perintah atau mandat pembentukan peraturan MK yang mengenai hakim banding itu atau majelis banding itu juga yang mesti ditelaah gitu, itu mesti ditelusuri. Kenapa kemudian ada proses yang sengaja tanda petik ditunda-tunda? Ini kan sama persis dengan isu yang kami dapat atau informasi yang kami dapat bahwa sebenarnya juga tidak hanya peraturan MK menyangkut majelis banding itu. Bahkan komposisi MK-MK yang pada awalnya juga didorong untuk dibentuk secara permanen sebagaimana mandat ketentuan pasal 4 ayat 2 di PMK nomor 1 2023 itu juga ada kecenderungan ditahan-tahan gitu ya. Itu yang menjadi pertanyaan, kenapa kemudian seolah-olah ada upaya untuk menahan-nahan satu mengenai pembentukan MK-MK secara permanen, padahal boleh atau bisa dibentuk baik permanen ataupun ad hoc, termasuk juga soal PMK mengenai majelis banding itu. Nah, yang kedua, menurut saya, kalaupun kemudian toh putusan MK-MK itu sudah diambil, di mana kemudian proses sanksi yang diberikan dalam posisi pelanggaran etik berat terhadap Anwar Usman dalam bentuk pemberhentian sebagai ketua, maka ya kita ambil pada posisi opposite gitu. Justru yang saya bilang di awal, disinilah kita tuntut sikap kenegarawanan seorang Anwar Usman yang memang secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Nah, bagi saya, kalau kemudian seorang hakim itu sudah terbukti sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran etik berat, saya pikir tidak ada lagi harapan bagi dia untuk memimpin sidang-sidang yang berkaitan dengan hal-hal yang justru masuk di dalam wilayah pengujian para pencari keadilan, gitu kan? Itu menjadi aneh gitu ya. Kalau kita mengibaratkan ini seperti ujar-ujar ada game hukum gitu ya. Legasi ini marabus fanoe gitu, bahwa kalau kemudian hukum tanpa moralitas itu tidak ada artinya sama sekali. Kalau kemudian MK-MK sudah memutuskan bahwa ini cacat moral, ini cacat moral, ini cacat etika, maka implikasinya juga akan sangat serius, termasuk legitimasi dari publik. Kira-kira begitu. Oke. Saya kembali ke Pak Sodiki. Pak Sodiki, ketika putusan MK-MK sebenarnya kemarin dalam tanda kutip katakanlah sudah mempreteli kewenangan Anwar Usman di dalam Mahkamah Konstitusi itu sendiri, apakah memang sebaiknya Anwar Usman dengan logowo kemudian mundur atas kesadaran pribadi? Menurut Anda seperti apa? Pantaskah itu dilakukan? Ya, itu tadi itu tergantung. Jadi ketika saya juga ikut mengadil atau menjadi anggota Dewan Etik ketika Pak Arsyad, ya. Pak Arsyad dulu juga hakim konstitusi, itu kena juga penalti atau katakanlah kesalahan, ya. Tetapi pada saat itu sebelum ada putusan dia sudah mengundurkan diri gitu loh. Tapi catatan saya begini, ketika mau mengundurkan diri itu sebetulnya kalau tidak keliru ya, itu masa jabatan dia memang sudah mau berakhir, gitu loh. Jadi dia ingin supaya namanya tetap baik karena mengundurkan diri. Kalau mengundurkan diri,
Artinya apa? Ya tidak akan disidang karena dia sudah mengundurkan diri kan gitu. Nah, kalau yang ini Pak Anwar Usman itu tidak tahu itu pertimbangannya itu apa gitu loh. Iya. Jadi ini barangkali dia masih lama menjadi anggota Mahkamah Konstitusi gitu. Jadi seharusnya kalau- menurut Anda mengundurkan diri saja begitu ya, toh kewenangannya juga di MK Iya, sudah tidak ada ya. namanya bagus gitu. Baik. Kita tunggu nanti langkah apa lagi yang akan diambil oleh Anwar Usman dan Mahkamah Konstitusi, Ya, juga prosesnya ya. masih berjalan. Terima kasih Pak Ahmad Sodiki, Pak Herdiansyah juga terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami Sama-sama, di Anju Mas. Sore. Sama-sama, Selamat sore, Mas. sehat selalu. Ya, sama-sama Pak Sodiki, sehat-sehat. Ya, Anju Sore masih akan kembali usai jeda berikut dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.